Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Liis TV, tempat kita belajar bersama. Di video aku kali ini aku mau lanjutin yang kemarin ya. Kita masih belajar soal P3K tahun 2024. Di video kali ini kita akan belajar untuk kompetensi manajerial sosiokultural. Dan di video kali ini aku masih menggunakan websitenya Bintaro Learning Center. Jadi sekalian kita review seperti apa tryout sistem CAT-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita langsung saja ke tryout-nya untuk kompetensi Panasos. Oke, tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe nih channel aku, silakan teman-teman subscribe terlebih dahulu ya, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi nanti ketika aku upload video terbaru itu teman-teman dapat notifikasi dari YouTube-nya. Dukung channel Liis TV agar terus berkembang dan aku semakin semangat lagi untuk bikin videonya teman-teman ya. Aku tunggu loh ya, yang belum subscribe silahkan tekan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, kita langsung mulai ya teman-teman ya. Kita mulai mengerjakan. Nah, tampilan tryoutnya seperti ini, sama seperti halnya nanti teman-teman ujian pada sesungguhnya, ujian P3K nanti. Jadi fungsinya sistem CAT ini tryoutnya agar teman-teman itu terbiasa mengerjakan soal dengan berpacu pada waktu. Kita dikasih waktunya adalah 40 menit untuk mengerjakan 45 soal. Jadi pastinya di video kali ini ketika aku baca soal itu nggak bakal semuanya dibahas karena waktunya pasti nggak bakal cukup ya. Jadi kita coba mulai dari soal yang pertama. Anda diterima bekerja di salah satu perusahaan terbesar di bidangnya, padahal Anda sudah pesimis karena lulus kuliah dengan nilai pas-pasan. Maka sebagai wujud keseriusan, Anda bertekad ingin terus mengembangkan kapabilitas. Nah, salah satu hal yang menunjukkan bahwa Anda mengembangkan kapabilitas adalah apakah A. belajar berkelanjutan, yang B. mau belajar apapun termasuk yang tidak terkait dengan pekerjaan, yang C. mengembangkan ilmu yang sudah saya miliki, atau D. bertanggung jawab dalam segala hal. Nah, menurut teman-teman jawaban yang paling tepat nih, yang punya poin tertinggi itu yang mana? Jadi teman-teman boleh dijawab juga nanti sebelum aku bahas ya. Atau kalau teman-teman mau pikir-pikirkan dulu jawabannya yang mana, teman-teman bisa pause videonya terlebih dahulu ya. Jadi nanti agar teman-teman bisa tahu betul berapa sih di latihan soal untuk Manasos di video ini. Oke, untuk nomor 1 ini terkait dengan pengembangan diri dan juga orang lain. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang A teman-teman. Kenapa? Karena belajar berkelanjutan adalah salah satu instrumen yang menandakan bahwa teman-teman itu peduli terhadap kapabilitas dan berusaha untuk mengembangkannya sebagai bagian dari kompetensi yang teman-teman miliki gitu ya. Kita lanjut soal nomor 2. Anda mendapatkan komentar-komentar negatif mengenai rumor tidak benar yang ditujukan pada Anda di tempat kerja. Maka Anda menanggapinya dengan apakah A. tidak menanggapinya, yang B. menyerang balik, yang C. membiarkannya hingga waktu yang akan menjawabnya, atau yang D. berusaha mengklarifikasi keadaan sebenarnya. Nah, silakan teman-teman jawab.
Untuk soal nomor 2 ini terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, tidak menanggapinya. Jadi sebaiknya rumor negatif dan juga komentar buruk yang ada ini tidak ditanggapi, karena itu bisa menyerang psikis dan menurunkan produktivitas teman-teman dalam bekerja. Ini kan masih rumor, tidak benar ya teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 3. Budaya yang beragam di Indonesia akan terlihat dari bervariasinya SDM yang ada di lingkungan kerja Anda, termasuk di divisi Anda. Maka bagaimana Anda menanggapi rekan kerja yang budayanya sangat berbeda dengan Anda? Apakah A, menghormatinya? Yang B, memaksakan budaya Anda untuk diikuti? Yang C, melarang hal yang tidak sesuai dengan budaya Anda? Atau yang D, berusaha mempelajari budaya tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan agama? Nah, menurut teman-teman untuk soal nomor 3, teman-teman akan pilih jawaban yang mana yang menurut teman-teman poinnya itu tertinggi? Silahkan teman-teman jawab. Untuk soal nomor 3 ini terkait dengan kerja sama teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Ini poinnya yang paling tinggi, poinnya 4. Kenapa alasannya? Karena perbedaan budaya itu harus dihormati oleh siapapun dengan wujud tidak melakukan diskriminasi dan bersikap menghargai. Kita lanjut soal nomor 4. Rancangan anggaran keuangan yang Anda susun ditolak oleh atasan karena total anggaran yang Anda buat sangat sedikit dan tidak bisa diambil keuntungan. Maka Anda akan, apakah A, menolaknya dengan mantap, yang B, menolaknya dengan halus, yang C, mengiyakannya dengan meminta komisi, atau D, mengiyakannya dengan berkonsultasi dengan rekan kerja? Untuk soal nomor 4 ini terkait dengan integritas. Jadi, kalau berhubungannya dengan integritas, maka teman-teman itu harus menolaknya dengan mantap. Kenapa? Karena hal-hal yang melanggar integritas itu sebaiknya ditolak karena mencoreng harga diri. Apapun itu alasannya teman-teman. Ya, jadi kalau emang bertolak belakang itu harus kita tolak dengan mantap. Kita lanjut soal nomor 5. Jam kerja Anda selama WFH termasuk fleksibel, sehingga Anda sebenarnya bisa tidur siang dan bersantai. Maka Anda akan, apakah A, melaksanakan itu tanpa harus merasa bersalah? Yang B, tidur siang apabila mendapatkan izin? Yang C, tidak melaksanakannya karena itu termasuk korupsi waktu? Atau yang D, tidur saja karena tidur adalah kebutuhan manusiawi? Nah, menurut teman-teman untuk soal nomor 5 ini apa nih jawaban yang memiliki poin tertinggi? Untuk soal nomor 5 ini masih terkait dengan integritas. Jadi jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang C. Jadi sebaiknya setiap orang itu bisa menempatkan dirinya di saat yang tepat sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Jadi itu termasuk korupsi waktu ya teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 6.
Anda diminta untuk mengerjakan pekerjaan yang bukan menjadi tugas pokok dan fungsi Anda. Maka sebagai pegawai yang baik, Anda akan apakah A. mengikuti perintah tersebut, B. mempertimbangkannya untuk mengikuti apabila ada potensi meningkatkan kapabilitas saya, yang C. menolak karena tidak siap dengan resikonya, atau yang D. menolak dengan sopan dan alasan yang bisa diterima. Untuk soal nomor 6, ini terkait dengan integritas. Untuk poin yang paling tinggi adalah opsi yang D, menolak dengan sopan dan alasan yang bisa diterima. Jadi tugas yang bukan menjadi kewenangan dan juga tanggung jawab teman-teman itu tidak boleh dikerjakan, karena itu melanggar kontrak kerja yang nantinya akan berbahaya jika memang teman-teman diminta untuk mempertanggungjawabkannya gitu ya. Kita lanjut soal nomor 7. Akuntabilitas unit Anda menunjukkan skor yang menurun dibandingkan dengan tahun lalu, sehingga unit Anda dianggap remeh oleh unit lain. Nah, hal ini karena apakah A. atasan saya kurang bisa untuk memimpin, yang B. anggota tim yang kinerjanya kurang baik, yang C. kerjasama yang kurang, atau D. komitmen kerja unit yang kurang. Oke, untuk soal nomor 7 ini terkait dengan kerjasama. Jadi jawaban yang paling tepat yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang D. Jadi akuntabilitas unit menjadi tanggung jawab bersama, sehingga ketika akuntabilitas unit menurun, maka ada kekeliruan yang terjadi di unit atau tidak saling mengontrol satu dengan yang lainnya gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 8. Menurut Anda, apakah selalu berkata jujur dalam setiap situasi dan kesempatan menjadi tolak ukur individu dikatakan berintegritas? Bagaimana menurut teman-teman? Apakah A. saya setuju bahwa kejujuran sejalan dengan sikap integritas? Yang B. saya setuju bahwa salah satu aspek paling penting dari integritas adalah kejujuran? Yang C. saya kurang setuju karena integritas seharusnya dilihat dari perilaku? Atau yang D. saya kurang setuju karena integritas tercermin dan dari selarasnya perkataan dan perbuatan. Nah, untuk soal nomor 8 ini sedikit membingungkan gitu loh ya teman-teman. Ini kayaknya jawaban ini benar, ini juga benar gitu ya. Tapi teman-teman harus cari tahu jawaban mana yang memiliki poin yang tertinggi. Jadi ini masih terkait dengan integritas. Untuk jawaban yang paling tepat memiliki poin tertinggi adalah opsi yang D. Kenapa? Karena integritas diri itu tercermin dari perbuatan yang sejalan dengan perkataan sepanjang hal tersebut mengimplementasikan hal yang baik dan juga benar. Gitu ya teman-teman ya. Nanti hati-hati teman-teman ketika menjawab soal yang hampir mirip gitu. Ini kayaknya benar, ini juga benar gitu ya. Jadi di sini kan kata kuncinya menjadi tolak ukur utama gitu. Jadi bukan hanya berkata jujur saja. Kita lanjut nomor 9. Setiap karyawan berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa dirinya kompeten serta berhasil dalam menyelesaikan setiap tugas yang menjadi tanggung jawabnya karena ingin menuai prestasi.
Menurut Anda, prestasi kerja adalah apakah A. Indikator keberhasilan dalam mengerjakan tugasnya dan berusaha maksimal serta bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang B. Tanda bahwa karyawan telah mengerjakan tugas dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Yang C. Indikator bahwa individu telah berusaha semaksimal mungkin. Atau yang D. Bukti bahwa setiap karyawan pasti bisa mencapainya apabila bekerja dengan cerdas. Untuk soal nomor 9, ini terkait dengan orientasi pada hasil. Jadi untuk jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang A. Alasannya, prestasi kerja itu memiliki indikator yang berbeda-beda. Jadi sehingga dalam sebuah pekerjaan hal itu bersifat opsional. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang itu bisa memberikan usaha yang terbaik dalam setiap pekerjaannya. Kita lanjut soal nomor 10. Menurut Anda, aspek utama yang dapat mencerminkan kompetensi seseorang dalam melakukan pekerjaan bisa dinilai dari apakah A. Bagaimana ia mampu menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Yang B. Bagaimana ia berhasil dalam setiap tugasnya. Yang C. Bagaimana ia mampu terus berusaha mengerjakan tugas. Atau yang D. Bagaimana ia mampu berinteraksi dengan setiap rekan kerja. Untuk soal nomor 10 ini terkait dengan integritas. Jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang A. Alasannya karena kompeten dapat tercermin dari keandalan seseorang untuk menyelesaikan masalah baik secara personal maupun secara kelompok ataupun tim. Oke, tidak terasa sisa waktu kita 23 menit lagi, sedangkan soal masih banyak ya teman-teman ya. Jadi aku mau loncat saja. Kita akan langsung ke nomor 26. 26 ini terkait dengan sosial kultural. Oke, Fatma bekerja sebagai petugas pom bensin. Ia melayani sopir bajai yang beli bensin. Sopir bajai tersebut tiba-tiba menangis karena mendapat kabar istrinya diusir dari kontrakan. Tetapi saat mengisi bensin tidak ada antrean kendaraan berikutnya. Sikap Fatma adalah apakah A. menenangkan sopir tersebut agar bisa menyelesaikan masalah. Yang B. membiarkan hal tersebut karena tugasnya melayani pembelian bensin. Yang C. menanyakan penyebab istrinya diusir dari kontrakan. Atau yang D. mengingatkan sopir tersebut agar membayar kontrakan tepat waktu. Oke, untuk soal nomor 26 ini terkait dengan empati teman-teman ya. Jadi jawaban yang memiliki poin tertinggi itu ada di opsi yang A. Jadi Fatma bisa membantu sopir tersebut tenang agar bisa menghadapi situasi apapun dalam menyelesaikan
masalah di rumahnya. Jadi bisa menenangkan sopir tersebut karena memang posisinya tidak ada antrean kendaraan berikutnya. Di sini kata kuncinya teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 27. Saat membeli jus, Ida melihat anak kecil sedang membeli jus juga. Saat membayar, uang anak kecil tersebut ternyata kurang 1.000 dan ia mau menangis. Nah, sikap Ida adalah apakah A. menanyakan anak tersebut mengapa bisa membawa uang yang kurang, yang B. memberi uang 1.000 untuk memastikan anak tersebut tidak menangis lagi, yang C. menertawakan anak kecil tersebut karena membawa uang yang kurang, atau yang D. membiarkan anak tersebut menangis karena memang tidak membawa uang. Nah, untuk soal nomor 27 ini cukup mudah teman-teman ya. Jadi aku yakin juga teman-teman langsung bisa menemukan jawaban yang memiliki poin tertinggi. Itu pasti opsi yang B, memberi uang 1.000 dan memastikan anak tersebut tidak menangis lagi. Jadi melihat anak yang menangis tersebut, Ida itu ya memang seharusnya membantu untuk menalangi kekurangan uang si anak tersebut gitu ya. Apalagi kurangnya juga memang tidak seberapa gitu teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 28. Pada saat di jalan, Firman menjumpai pengemis yang merintih kelaparan. Kebetulan Firman ingin membeli makan siang di warung terdekat. Tindakan Firman adalah apakah A. menawarkan apakah pengemis tersebut mau uang atau dibelikan makanan saja, yang B. membiarkan pengemis tersebut merasa kelaparan dan cuek padanya, yang C. membelikan makan minum dan memberinya sedikit uang kepadanya, atau yang D. memberinya sedikit uang receh pada pengemis tersebut. Untuk soal nomor 28 ini masih terkait dengan empati. Jadi jawaban yang memiliki poin tertinggi yang pastinya adalah opsi yang C. Jadi aku yakin juga teman-teman bakal dengan mudah untuk menemukan jawaban untuk soal nomor 28 ini. Jadi berdasarkan kasus tersebut, maka kita bisa membantunya dengan cara berinisiatif, membelikan makan minum serta memberinya sedikit rezeki yang kita miliki agar pengemisnya tidak kelaparan. Karena di sini kan sudah jelas kata kuncinya menjumpai pengemis yang merintih kelaparan gitu ya. Jadi ya lebih baik kita langsung belikan saja makan minumnya. Kita lanjut soal nomor 29. Seorang perawat puskesmas mengamuk dan menangis di kantor karena belum digaji selama 5 bulan. Ia belum digaji karena puskesmas tersebut tidak transparan dalam mengelola keuangan. Anda sebagai pemimpin daerah di puskesmas tersebut harus apakah A. membantu menenangkan perawat tersebut dan memastikan gajinya bisa tersalurkan dengan baik, yang B. melaporkan permasalahan tersebut pada polisi karena perawatnya telah merusak fasilitas umum, yang C. menanyakan kepada perawat tersebut bagaimana perasaannya tidak digaji selama 5 bulan, atau yang D. membiarkan masalah tersebut karena hal itu bukan wewenang Anda dalam menyelesaikannya. Menurut teman-teman, untuk soal nomor 29, jawaban yang memiliki poin tertinggi itu yang mana? Oke, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Jadi ini terkait dengan empati. Jadi sebagai kepala daerah,
Kita harus mengedepankan sikap empati untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Kita lanjut soal nomor 30. Ganda selama menikah 5 tahun belum memiliki keturunan dan ia berencana untuk mengadopsi anak. Ia mendengar berita terdapat anak yatim piatu karena orang tua dan kakaknya meninggal akibat kecelakaan bersamanya. Ganda dan istrinya ingin mengadopsi anak tersebut karena peduli dan bisa membiayai hingga perguruan tinggi. Hal yang bisa diteladani dari cerita ini adalah: apakah A, jika kita belum memiliki keturunan maka adopsilah anak? Yang B, mengadopsi anak adalah solusi jika kita tidak dikaruniai anak? Yang C, kepedulian yang tinggi bisa menarik seseorang untuk berbuat kebaikan? Atau yang D, kita harus mampu merawat dan mengadopsi anak jika memiliki harta? Untuk soal nomor 30 masih terkait dengan empati. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Ini memiliki poin tertinggi. Jadi ganda dan istrinya ingin mengadopsi anak tersebut karena memang dilandasi dengan rasa kepedulian ya teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 31. Maria melihat seorang perempuan di pasar berjalan sambil berjoget tidak senonoh. Padahal di pasar terdapat anak di bawah umur. Sikap Maria melihat hal tersebut adalah: apakah A, menegur perempuan tersebut dengan kasar karena berlaku tidak sopan? Yang B, membiarkan aksi perempuan tersebut karena pasti diingatkan orang lain? Yang C, menanyakan pada perempuan tersebut mengapa melakukan aksi tersebut atau mengingatkannya dengan santun bahwa perilakunya tidak sopan pada orang? Untuk soal nomor 31 ini terkait dengan kemampuan berhubungan sosial. Aku yakin teman-teman sangat mudah untuk menemukan jawaban yang paling tepat. Betul banget, jawabannya adalah opsi yang D. Jadi ketika melihat perilaku yang tidak etis di sekitar kita, ya hendaknya kita harus mengingatkan agar berperilaku sesuai norma dengan santun. Kita lanjut soal nomor 32. Perilaku pencabulan yang dilakukan oknum guru agama pada siswi dilakukan dengan modus membenarkan gerakan sholat. Hal ini sering terjadi karena guru seolah-olah memiliki kewenangan yang disalahgunakan dengan alibi dalam proses pembelajaran. Nah, menanggapi hal tersebut, sikap guru tersebut dalam membenarkan gerakan praktik seharusnya: apakah A, memberitahu kesalahan gerakan siswa tersebut tanpa menyentuhnya? Yang B, jika ingin membenarkan dengan menyentuh maka harus izin dulu? Yang C, menyuruh siswa melihat tutorial di YouTube mengenai gerakan yang benar? Atau yang D, membiarkan siswa melakukan gerakan yang salah tanpa diberitahu? Untuk soal nomor 32 ini terkait dengan kemampuan berhubungan sosial. Jadi jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang A. Jadi sikap yang memang seharusnya dilakukan guru tersebut adalah meminta izin ketika menyentuh siswa ketika membenarkan gerakan praktiknya. Jadi hal ini perlu dilakukan agar siswa ini merasa aman dan pembelajaran juga bisa dipahami oleh siswa gitu ya. Kita lanjut soal nomor 33. Di sosial media X
terdapat unggahan viral yang menceritakan seorang siswa tidak menghargai gurunya yang sudah tua. Tanggapan Anda mengenai sikap siswa tersebut adalah, apakah A, seorang siswa harus menghargai gurunya karena guru berjasa dalam kesuksesan dan proses seseorang? Yang B, perilaku siswa tersebut mencerminkan tindakan tidak bermoral karena tidak menghargai gurunya. Yang C, hal tersebut tidak seharusnya viral di sosial media dan cukup diselesaikan secara kekeluargaan antara guru dan siswa. Atau yang D, perilaku ini adalah kenakalan remaja yang wajar terjadi akibat berkembangnya masa pubertas di kalangan remaja. Nah, untuk soal nomor 33, ini jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang B. Jadi pada soal ini kita diminta untuk menanggapi perilaku siswa tersebut, apakah baik atau tidak. Jadi maka perilaku siswa tersebut tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. Kita lanjut ke soal nomor 34. Dalam sebuah pernikahan terdapat mahar yang biasanya diberikan oleh pria kepada pasangan istrinya. Namun, dalam beberapa kasus kita menjumpai bahwa mahar yang diberikan saling memberatkan dan berdampak pada perceraian. Untuk mengatasi perceraian akibat mahar yang berat, tiap pasangan sebaiknya apakah A, saling terbuka mengenai kemampuan finansial yang didasarkan pada kebutuhan bukan keinginan belaka. Yang B, harus ada yang mengalah karena mahar adalah bukti cinta seseorang agar bisa saling memiliki satu sama lain. Yang C, saling menerima pemberian atau bisa terpaksa menerima pemberian tersebut sebagai bukti sahnya pernikahan. Atau yang D, saling menuntut satu sama lain dan berpikir bahwa kesakralan pernikahan terletak pada mahalnya mahar. Untuk soal nomor 34 ini masih terkait dengan kemampuan berhubungan sosial. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, jadi saling terbuka ya. Jadi kita diminta untuk mencari penyelesaian masalah. Oleh karena itu sebelum menikah itu pemberian mahar sebaiknya didiskusikan antar pihak agar tidak menimbulkan salah paham. Kita lanjut ke soal nomor 35. Salah satu fenomena di masyarakat adalah adanya child free. Sebagian masyarakat menganggap menikah tidak perlu memiliki keturunan karena dianggap menyusahkan. Padahal, salah satu tujuan menikah ialah memiliki keturunan. Tanggapan Anda mengenai pendapat yang menganggap anak atau keturunan ini dianggap menyusahkan dari sudut pandang psikologis adalah, apakah A, tidak semua anak menyusahkan orang tua dan itu semua tergantung oleh pola pengasuhan keluarga? Yang B, pendapat tersebut dibenarkan karena saat ini perkembangan masyarakat semakin kompleks dan disruptif? Yang C, hal tersebut sah-sah saja dilakukan oleh pasangan yang baru menikah karena tidak siap menikah? Atau yang D, hal tersebut dipandang melanggar norma sosial karena tidak semua anak akan menyusahkan orang tua? Menurut teman-teman, soal nomor 35, ini jawaban yang paling tepat itu yang mana?
Oke, untuk jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang A. Jadi tanggapan yang dimaksud adalah alasan logis, rasional. Apakah hal tersebut benar atau salah dari perspektif tertentu? Nah, dalam konteks ini, jawaban yang tepat adalah yang A. Karena memang pola pengasuhan keluarga adalah bagian dari psikologis keluarga. Kita akan loncat lagi ke soal nomor 44, teman-teman, ya. Kita lanjut soal nomor 44. Pada saat hendak pergi menggunakan ojek daring, Ulpa diminta untuk menggunakan helm oleh tukang ojek. Namun, ia tidak mau dengan alasan tujuannya dekat dan tidak ada polisi. Namun, tukang ojek tersebut mengingatkannya dengan nada yang tinggi bahwa jika terjadi kecelakaan ini akan berbahaya dan jika ada tilang elektronik akan menyusahkan semuanya. Nah, mendengar penjelasan tersebut, bagaimana sikap Ulpa? Apakah A. membatalkan pesanannya dan menilai tidak sopan karena berbeda pendapat? Yang B. menerima pendapatnya dengan logis dan mengikuti saran dari tukang ojek tersebut? Yang C. menanyakan pada tukang ojek tersebut mengapa harus menggunakan helm? Apa yang D. terpaksa menggunakan helm sesuai saran dari tukang ojek dan mendiamkannya? Menurut teman-teman, untuk soal nomor 44 ini, jawaban yang paling tepat itu yang mana? Oke, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, ya teman-teman, ya. Jadi ini kepekaan terhadap keberagaman. Jadi nomor 44 ini jawabannya adalah yang B. Karena perbedaan pendapat di atas, Ulpa hendaknya bersikap rasional dalam menerima pendapat orang lain karena itu untuk kebaikan bersama, gitu ya teman-teman, ya. Kita lanjut soal nomor 45 terakhir. Anita adalah model hijab yang selalu menerapkan berbagai bentuk hijab di kegiatan sehari-hari. Suatu hari ia mendapatkan hujatan dari netizen bahwa hijab yang digunakannya tidak menutupi aurat sepenuhnya. Nah, mendapati hujatan tersebut, respon Anita adalah: apakah A. menyindir netizen tersebut karena bersikap kurang ajar? Yang B. mencari tahu penggunaan hijab yang baik dan menutup aurat? Yang C. introspeksi diri, apakah ia sudah mengenakan hijab dengan baik? Atau yang D. mengabaikan pendapat tersebut karena menurutnya sudah sesuai? Menurut teman-teman, untuk soal nomor 45 ini, jawaban yang paling tepat itu yang mana? Oke, ini untuk soal nomor 45, ini terkait dengan kepekaan terhadap keberagaman. Jadi jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang C. Jadi pada saat kita menjumpai hal yang berbeda dengan prinsip kita atau aktivitas kita seperti biasa, maka hal yang harus dilakukan ialah mawas diri, apakah hal yang kita lakukan ini sudah baik atau belum, gitu loh teman-teman, ya. Oke, itu pembahasan kita di video kali ini. Aku mau kasih satu soal PR buat teman-teman, ya. Aku akan acak saja. Misalkan nomor 38, aku bacakan soalnya, nanti teman-teman boleh jawab di kolom komentar. Menurut teman-teman jawabannya yang mana? Aku bacakan dulu soalnya.
Taufik melakukan cuitan di sosial media bahwa Kota B memiliki penduduk yang tidak berakhlak karena tidak taat aturan lalu lintas. Pendapat tersebut menimbulkan keresahan karena tidak semua warga Kota B ini berperilaku demikian. Hal yang harus dilakukan Taufik adalah apakah yang A, mengklarifikasi bahwa pendapatnya adalah murni pengalamannya. Yang B, memohon maaf atas kegaduhan ini dan lebih bijak dalam bersosial media. Yang C, menghapus cuitannya di akun X agar tidak semakin viral di masyarakat. Atau yang D, menanggapi hal tersebut dengan sepele karena pro dan kontra ini adalah hal yang wajar. Oke, ini PR buat teman-teman. Jadi nanti teman-teman boleh dijawab di kolom komentar. Menurut teman-teman nih, untuk soal nomor 38 ini, jawaban yang memiliki poin tertinggi ini opsi yang mana? Untuk soal ini terkait dengan kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Jadi teman-teman boleh tuliskan jawaban teman-teman, boleh dengan alasannya juga boleh. Oke, waktu kita habis teman-teman ya. Jadi 40 menit selesai. Walaupun soalnya belum selesai semua dijawab, tapi waktunya sudah habis, maka akan tertutup otomatis tryout-nya. Jadi seperti ini tampilannya. Jadi teman-teman memang berpacu dengan waktu untuk mengerjakan soal agar mikirnya nggak terlalu lama gitu ya teman-teman ya. Nah, itu tadi pembahasan kita hari ini untuk manajerial dan sosial kultural. Buat teman-teman yang memang mau ikut bimbel di Bintaro Learning Center, teman-teman boleh cek di kolom deskripsi aku ya. Kalau teman-teman langsung di websitenya, oke, aku cek dulu beli paket lainnya. Kalau teman-teman beli langsung di websitenya, harganya sekitar sini. Untuk paket platinum itu 1,9, untuk paket gold ini 996.000, dan yang reguler ini 796.000. Ini kalau teman-teman langsung beli di websitenya. Tapi kalau teman-teman pakai kode dari aku kasih potongan diskon. Diskonnya ini lumayan banget, 50%. Jadi nanti teman-teman bisa chat admin, nanti nomornya ada di kolom deskripsi aku. Jadi teman-teman bisa cek saja kalau memang teman-teman berminat untuk ikut bimbel di BLC untuk sistem CAT ini. Atau teman-teman bisa cek produk lainnya juga ada. Silakan teman-teman cek di kolom deskripsi aku ya. Mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini. Buat teman-teman selalu semangat. Aku doain teman-teman bisa jadi ASN P3K tahun ini. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.